syarat yang diberikan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus satu, menyangkal diri. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, ia harus memikul salibnya, ya, dan baru mengikut aku. Jadi ada dua harga yang harus kita bayar dalam kita menjadi orang Kristen, dalam pelayanan kita, dalam kesetiaan ketekunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Syarat yang harus kita lakukan, yang harus kita keluarkan, Bapak Ibu, adalah kita harus menyangkal diri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam statement ini, ia katakan menyangkal bukan menyangkal Tuhan, tapi menyangkal dirinya sendiri. Artinya kita menolak diri kita. Amin. Ya, amin. Tidak mengasihi diri kita. Amin. Tidak membenarkan diri kita. Itu namanya menyangkal. Menyangkal diri berarti berorientasi kepada aspek yang ada di seluruh hidup kita. Baik itu keinginan, keinginan, baik itu kebutuhan, ya, baik itu mungkin diekspresikan dalam hobi. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19, kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-19. Apa yang kita sangka adalah apa yang ada di dalam diri kita. Ya, apa yang ada di seluruh anatomi, keinginan, pikiran, jiwa, kehendak kita, dan termasuk daging kita. Nah, sudah punya daging? Ya, amin. Apa keinginan daging? Dia tidak baca. Perbuatan daging nyata, yaitu percabulan. 2, kecemaran. 3, hawa nafsu. 3 sih, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Berarti hawa nafsu kita sangkal. Syarat untuk mengikuti Yesus kita menyangkal hawa nafsu. Jadi inginnya nafsu kita apa? Nah, ya. Coba lanjutkan lagi dulu ayat 20. 1, 2, 3. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, yes, percidaan, roh pemecah. Wah, cepat sekali, ya. Penyembahan berhala, wah, terlalu mungkin jarang dilakukan, ya. Tapi sebenarnya kalau saya bedah, penyembahan berhala itu juga meliputi salah satunya adalah foya-foya, ya, sehingga foya-foya itu kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kenikmatan daging itu, kalau itu kita turuti, ya, kita turuti, maka akan menjadi kita dikategorikan sebagai orang yang menyembah berhala, menyembah keinginan daging. Kalau aku tidak, apa? Ayo, dasku, apa misalnya? Kan aku orang mau cium, wah, ya kan? Kalau aku tidak merokok sih, nah, itu menjadi penyembahan berhala. Sihir, perseteruan ternyata berawal dari daging, atau berasal dari apa? Keinginan daging. Jadi kalau menyangkal yang namanya pemecah belah, amin. Kalau dalam suatu kelompok dalam gereja ini ada sesuatu yang sifatnya memecah belah, ya, dia membuka satu gosip, memberikan satu pernyataan, ya, jika bernuansa resah, Bapak Ibu, amin. Itu berarti sudah apa? Pemecah, menjadi pertikaian. Itulah syarat pertama kali. Jadi syarat mengikut Yesus berorientasi pertama kali adalah ia harus melawan diri sendiri, ia harus mematikan dirinya sendiri. Bisa tidak? Ya. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa pertarungan kita yang terberat ada melawan setan dan begundal. Ya, mau kemana saya melepaskan setan di seluruh dunia? Kesukaan, lepaskan seluruh keinginanmu, penyangkalanmu dan ada dalam hidupmu. Lepaskan semua itu, serahkan kepada Tuhan. Itu yang namanya syarat. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat ini, untuk mengikut Yesus syaratnya cuma 2. Tidak ada kata setan di sini. Siapa yang mengikut aku, ia harus kalahkan setan. Apalagi begitu? Tidak ada. Temukan ayatnya.
untuk saat menuntut Yesus Anda harus menang dari setan? Tidak. Anda harus menang dari kedaging. Amin. Tepuk samping. Jangan melawan nafsu. Ya. Amin. Saya guyal-guyal gitu ya. Harus tenang-tenang ya, sekalian nawe nafsu. Ya. Bapak Ibu, 2 Timotius. Ya. Galatia 5 dulu. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 mengatakan 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalakan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Setuju? Siapa yang mau mengikut Yesus harus menyerahkan, menyalakan daging dengan segala hawa nafsunya. Ya. Ia harus menyalakan, mematikan. Bukan melawan setan. Setan itu musuh kita yang terkecil. Ya. Tapi banyak orang enggak sih gede yang mengontak setan. Setan itu makhluk yang paling bodoh. Saya mengatakan begitu. Tapi sesuatu yang terbesar yang harus kita kalahkan dan sulit untuk dikalahkan adalah hawa nafsu Anda. Termasuk hobi Anda yang sudah mencandu. Termasuk apa yang sudah menjadi kebiasaanmu dalam hidupmu. Itu yang sulit sekali untuk kita kalahkan. Maka dari posisikan menyalakan daging itu syarat yang pertama dulu. Mengalahkan, tidak membenarkan kita. Padahal yang mau padu golek menang. Amin. Orang yang bertengkar itu pasti cari menang, cari benar. Kalau kita tahu seperti itu, kalau kita tahu syarat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita bisa mengatakan kepada Tuhan di pagi ini, kepada orang banyak lain, tarik dirimu, ya, bila perlu aku yang salah. Nah, amin. Itu namanya menyangkal. Tuhan Yesus itu setia, tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya.